Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 45 dari surat Al-Maidah. Adapun arti dari ayat 45 surat Al-Maidah adalah sebagai berikut. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, maksudnya dalam Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Terkait dengan ayat 45 dari surat Al-Maidah ini, rangkaian ini juga termasuk yang membuka kedok kaum Yahudi dan teguran keras atas mereka. Karena hukum yang ada pada mereka dalam Taurat adalah bahwa jiwa dibalas dengan jiwa. Mereka menyelisihi hukum ini dengan sengaja. Mereka menetapkan bahwa jika ada seorang dari Bani Nadir yang dibunuh oleh Bani Khuraizah, maka pembunuhnya harus dihukum mati. Namun jika ada seorang dari Bani Khuraizah yang dibunuh oleh Bani Nadir, maka tidak dihukum mati. Bahkan mereka cenderung kepada membayar denda. Sebagaimana mereka menyelisihi hukum Taurat yang ditetapkan pada mereka tentang hukuman rajam bagi suami yang berzina. Dan mereka lebih cenderung kepada apa yang disepakati atas hukum tersebut, berupa cambuk, kemudian menghitamkan wajah, dan mengumumkan pelakunya di depan umum. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 44 yang telah kita bahas sebelum ini, yang artinya barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Jadi, karena mereka mengingkari hukum Allah dengan sengaja, maka Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 45, yang artinya barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Hal ini karena mereka tidak berbuat adil terhadap orang yang terzalimi dalam perkara yang Allah perintahkan untuk bersikap adil. Sungguh mereka orang zalim yang melampaui batas, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Terkait dengan hal ini, Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW membaca, yang artinya beliau membaca An-Nafs fathah dan Al-Ain dhammah. Begitulah riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. At-Tirmizi berkata hadis ini hasan gharib, dan Al-Bukhari berkata hadis ini hanya diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mubarrak. Mayoritas ulama usul fikih dan ulama fikih berpendapat bahwa syariat kaum sebelum kita adalah syariat kita juga, jika adanya ketetapan dan belum dihapus, sebagaimana pendapat yang masyhur dari mayoritas ulama dan sebagian yang diriwayatkan oleh Syekh Abu Ishaq Isfarayini dari Syafi'i dan mayoritas sahabat, di mana hukum yang ada pada kami sudah sesuai menurut seluruh ulama dalam masalah kejahatan-kejahatan.
Adapun Al-Hasan Basri berkata, ayat ini berlaku bagi kaum muslimin dan seluruh manusia. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Imam Abu Nasr bin As-Syaibah itu telah meriwayatkan di dalam kitabnya Asy-Syamil tentang adanya ijma ulama yang berhujah dengan ayat ini sesuai dengan yang ditunjukkan padanya. Seluruh ulama telah berhujah bahwa seseorang lelaki juga dihukum mati jika dia membunuh seorang perempuan berdasarkan keumuman ayat ini. Begitu juga yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan selainnya, bahwasanya Rasulullah SAW menulis dalam surat yang ditujukan kepada Amr bin Hazm bahwa lelaki dihukum mati jika membunuh seorang perempuan. Dan di dalam hadis lain disebutkan yang artinya kehormatan darah kaum muslimin setara satu dengan yang lainnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Adapun Abu Hanifah berhujah dengan keumuman ayat ini bahwasanya seorang muslim dihukum mati jika membunuh orang kafir dan orang merdeka dihukum mati jika membunuh seorang budak. Jumhur ulama tidak sejalan dengannya dalam dua masalah ini. Di dalam As-Sahihain dari Ali berkata, Nabi SAW bersabda, seorang muslim tidak dihukum mati jika dia membunuh orang kafir. Adapun masalah budak, terdapat pendapat yang berbeda-beda dari kalangan salafus saleh, bahwasanya mereka tidak menetapkan denda bagi budak yang membunuh orang merdeka dan tidak menghukum mati orang merdeka yang telah membunuh budak. Terdapat beberapa hadis yang tidak sahih tentang masalah ini. Imam Syafi'i telah meriwayatkan adanya kesepakatan ulama yang berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dalam perkara ini. Tetapi hal itu tidak mengharuskan bahwa perkataan mereka salah, kecuali dengan dalil yang khusus. Adapun Ibnu Asy-Syabbah yang berhujah dengan ayat ini dikuatkan oleh hadis tentang perkara ini. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Ar-Rubai, bibinya Anas, telah mematahkan gigi seri seorang budak perempuan. Maka keluarganya meminta kepada keluarga budak itu agar memaafkannya, tapi mereka enggan. Lalu mereka datang menemui Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, hukumnya adalah qisas. Saudara lelakinya yaitu Anas bin An-Nadar berkata, wahai Rasulullah, dia hanya mematahkan gigi seri fulanah. Rasulullah SAW bersabda, wahai Anas, hukum yang telah ditetapkan Allah adalah qisas. Anas bin Malik berkata, maka Anas bin An-Nadar berkata, tidak. Dan demi zat yang telah mengutus engkau dengan benar, dia tidak mematahkan gigi seri fulana. Anas bin Malik berkata, lalu keluarga budak itu rela dan memaafkannya, sehingga kisas tidak dilakukan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu terdapat orang yang kalau bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan Abu Daud meriwayatkan dari Imam bin Husain bahwasanya seseorang remaja dari golongan orang-orang miskin telah memotong telinga remaja dari golongan orang-orang kaya. Maka keluarganya datang menemui Nabi SAW dan berkata, Rasulullah, sesungguhnya kami adalah orang-orang miskin. Maka beliau pun tidak menghukumnya. Begitulah riwayat An-Nasa'i. Sanadnya kuat. Seluruh perawinya sikoh, artinya terpercaya. Ini adalah hadis yang agak rumit dipahami. Barangkali dapat dikatakan bahwa pelaku kejahatan ini belum baligh,
sehingga tidak ada kisos. Dan barangkali yang dimaksudkan adalah diat yang dikurangi dari remaja kaya terhadap remaja miskin, atau pemberian maaf terhadap pelakunya. Adapun firman Allah Ta'ala, yaitu dalam ayat 45 surat Al-Maidah, terdapat kalimat yang artinya, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Terkait dengan hal ini, Ibnu Abbas berkata, nyawa yang dibunuh dibalas dengan membunuh jiwa. Mata yang dicongkel dibalas dengan mencongkel mata. Hidung yang dipotong dibalas dengan memotong hidung. Gigi yang dicabut dibalas dengan mencabut gigi. Dan luka-luka juga dikisos dengan luka. Hukuman ini sama diberlakukan kepada orang-orang merdeka dari kaum muslimin terhadap sesama mereka, baik lelaki maupun perempuannya. Jika sengaja melakukan pembunuhan pada jiwa yang sederajat dengannya atau lebih rendah kedudukannya, sama saja hukum ini bagi budak, baik lelaki maupun perempuan terhadap sesama mereka jika melakukannya dengan sengaja. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Selanjutnya terkait dengan kalimat yang ada di dalam ayat 45 surat Al-Maidah, yaitu kalimat yang artinya, barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu akan menjadi penebus dosa baginya. Terkait dengan hal ini atau ayat ini, Ibnu Abbas berkata, maksudnya adalah Allah Ta'ala berfirman bahwa barang siapa yang memaafkannya dan bersedekah atasnya, maka itu adalah penebus dosa bagi orang yang dituntut dan pahala bagi orang yang menuntut. Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, barang siapa yang bersedekah dengannya, maka itu adalah menebus dosa bagi orang yang melukai dan pahala bagi orang yang dilukai. Keterangan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Lalu ia berkata, diriwayatkan dari Khasamah bin Abdurrahman Mujahid Ibrahim di salah satu pendapatnya, Asy-Sya'bi dan Jabir bin Zaid ini berpendapat yang sama. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al-Haisam Abu Al-Iryan An-Nakhai, ia berkata, aku melihat Abdullah bin Amr dari sisi Muawiyah. Di wajahnya terdapat warna merah. Lalu aku bertanya kepadanya tentang firman Allah Ta'ala, barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Ini adalah ayat dari ayat 45 surat Al-Maidah. Dia menjawab, dosa-dosanya gugur sebagaimana ia melepaskan hak kisosnya. Keterangan ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Selanjutnya Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu As-Safar. Dia berkata, seorang lelaki dari Quraisy mendorong lelaki lain dari Ansor, lalu patah gigi serinya. Maka orang Ansor itu mengadukannya kepada Muawiyah. Terkala lelaki ini terus mendesak, ia berkata, urusanmu adalah dengan temanmu. Sementara itu Abu Ad-Darda sedang berada di dekat Muawiyah. Maka Abu Ad-Darda berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang tubuhnya terkena sesuatu lalu dia melepaskan hak kisosnya, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya dan menghapus kesalahannya. Maka orang Ansor itu berkata, apakah engkau benar-benar mendengarnya dari Rasulullah SAW? Abu Darda menjawab, aku mendengarnya dengan kedua telingaku ini dan hatiku memahaminya. Maka dia membiarkan lelaki Quraisy tersebut. Muawiyah berkata, berilah dia harta. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Safar. Ia berkata, seorang lelaki dari Quraisy mematahkan gigi lelaki dari Ansor.
Maka ia meminta tolong kepada Muawiyah. Lalu Muawiyah berkata, sesungguhnya kami akan merelakannya. Lalu lelaki Ansor itu terus mendesak. Maka Muawiyah berkata, urusanmu itu adalah dengan temanmu. Sementara Abu Darda sedang duduk. Abu Darda berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang muslim yang tubuhnya terkena sesuatu, lalu dia melepaskan hak kisosnya, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya dan menghapuskan kesalahannya. Lelaki Ansor itu berkata, aku telah memaafkannya. Demikianlah riwayat Abu Darda. Adapun Imam Ahmad meriwayatkan dari Ubaidah bin As-Samit. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang lelaki yang tubuhnya terluka oleh orang lain, lalu dia melepaskan hak kisosnya, melainkan Allah menghapuskan dosanya darinya seperti ia melepaskan haknya. Diriwayatkannya oleh An-Nasai dan Ibnu Jarir. Adapun Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Muharrar bin Abu Hurairah dari seorang sahabat Nabi SAW yang berkata, barang siapa yang ditimpa sesuatu pada tubuhnya lalu dia meninggalkan haknya karena Allah, maka itu adalah penebus dosa baginya. Selanjutnya firman Allah ayat 45 surat Al-Maidah, terdapat kalimat yang artinya barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Jadi di sini maksudnya adalah telah disebutkan sebelumnya dari Taus dan Atta bahwasanya mereka berdua berkata, yang dimaksud adalah kafir kecil, bukan kafir besar. Zalim kecil, bukan zalim besar. Dan fasik kecil, bukan fasik besar. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.